Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam semangat selalu kepada sahabat pekurma di wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita dari Anugerah Kurma Nusantara akan bercerita bagaimana keluh kesah sebagai pembibit kurma di Indonesia ini. Kita akan review bagaimana mengkondisikan daripada kurma-kurma kita sampai kepada masa yang sudah layak untuk kita kebunkan bisa berhasil dengan baik. Kita langsung kepada pengurus daripada Nursery AKN Riau. Jadi kalau sahabat mau mencari alamat AKN Riau, nanti tinggal ditulis saja di Google Map Nursery AKN Riau, maka akan muncul daripada tempat daripada Google Map. Banyak sahabat yang sudah datang ke sini, sahabat kurma, baik sahabat kurma utamanya di wilayah Riau. Salam kepada Bapak Jamal yang sering berkunjung ke tempat ini. Jadi kita akan tanya langsung bagaimana keluh kesah berusahanya daripada beliau Bapak Usman untuk menjadikan bibit-bibit yang disalurkan kepada konsumen bisa dalam kondisi sehat, subur, dan layak untuk ditanam di lahan. Terima kasih, kita langsung bertanya kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya buat petani atau penggiat kurma se-Indonesia. Di sini kami mendoakan kepada semua daripada penggiat ataupun petani kurma di Indonesia, semoga saudara-saudaraku senantiasa ada dalam ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan daripada jalan rezekinya. Amin. Bagaimana merawat kurma dari awal biji sampai kondisi seperti saudara-saudaraku yang saat ini bisa terlihat. Di sini ada banyak jenis varian kurma yang kita semai, dari mulai dari varietes kondisi varietes Timur Tengah dan juga ada yang dari asal Thailand. Alhamdulillah di AKN Riau cabang yang ada di Riau ini yang terpusatkan di Bengkulu, alhamdulillah di sini sudah banyak, bukan lagi batasan 100-200 batang, melainkan ribuan kita di sini dan berbagai jenis varietes. Hasil dari pertama saya membibitkan ataupun mengecampahkan dari proses biji dari mulai merendam, alhamdulillah ya kita akan sampaikan masalah merendam biji daripada biji kurma itu sendiri. Alhamdulillah kita tidak ada kendala. Kecambahan tersebut sudah waktunya masuk ke dalam polybag. Kita juga menyiapkan daripada polybag dan di situ ada media-media, yang salah satunya media yang kita siapkan daripada tanah, terus kemudian juga ada kapur ataupun dolomit, ada juga dari tasku, dan kemudian ada tambahan daripada pupuk bionaga yang didatangkan dari Jember. Jadi keempat bahan itu kami racik sesuai dengan yang kita pelajari. Ya alhamdulillah proses daripada penanaman biji kurma tersebut kepada media tanam di dalam polybag, alhamdulillah seperti kawan-kawan ketahui, ini alhamdulillah bisa dikatakan tumbuh subur. Tapi dengan yang saat ini teman-teman melihat kondisi subur ini, ternyata juga banyak juga kita mengalami kendala, seperti mengalami kendala yang mungkin ketika diserang kena jamur daun, ataupun juga ada yang istilahnya kena virus dan lain sebagainya. Itu hal yang lumrah kita temukan di para penggiat kurma, terkhusus mungkin yang emang punya pembibitan skala besar. Di situ kita mengeluhkan ataupun terkendala dengan kondisi ketika ada hujan di waktu siang hari. Ini yang kita teliti ataupun yang kita perhatikan, ini rentan sekali daripada kurma tersebut ini kena jamur.
ataupun ada yang dikatakan graviola yang seperti telur-telur nyamuk. Nah itu bagaimana saya mengatasi selama ini. Saya kalau mungkin saya mengatasi dengan salad, saya juga sudah pernah. Artinya kalau skalanya kecil, mungkin sebatang dua batang kita bisa si sunlight tersebut dengan dicampur air mineral biasa, bisa mungkin menggunakan lap, bisa kita mohon maaf seperti kayak gini, dibuat kayak gini mungkin. Cuman kalau skala banyak kayak gini kan kita nggak mungkin. Makanya kita di sini menggunakan daripada fungsida ataupun juga untuk menyemprot daripada jamur tersebut. Kita di sini menggunakan daripada antrakol dari produk Bayer. Juga di sini kita ada menggunakan juga kondisinya ramuan rempah-rempah sauna, semprotan dengan beberapa ramuan termasuk ada antrakol, ada B1 supaya untuk anti stresnya, kemudian juga ada yang lain yang tadi saya sebutkan di awal. Ini juga langkah penyemprotan ini ada waktu-waktunya. Kalau yang kami biasa kita lakukan di dalam penyemprotan untuk baik hama ataupun jamur tersebut, biasanya kita melakukan penyemprotan itu di sepertiga malam ataupun sekitar jam 2 ataupun jam 3 malam. Itu saya gendong tangki, saya muter-muter di lokasi, artinya di nursery ini untuk menyemprot daripada jamur atau hama tersebut. Artinya itu tidak cukup satu kali, kita tinggal nengok perkembangan. Itu bisa jadi kadang saya bisa melakukan penyemprotan itu bisa 3 kali dalam seminggu. Ketika emang perubahannya sudah bagus, mungkin bisa kita seminggu 2 kali. Artinya nengok kondisi daripada tanaman tersebut. Artinya ramuan-ramuan yang kita sebutkan di awal tadi ini bukan berarti ini untuk menghilangkan daripada kondisi jamur. Biasanya yang sudah kena jamur ataupun kayak jamur yang warna coklat di daunnya itu teman-teman, nah itu susah kalau untuk dia tuh hilang. Tapi minimalnya dengan kita pencegahan seperti itu tadi, yang ramuan-ramuan tersebut minimalnya tidak akan menyebar ke yang lainnya ataupun juga ke batang yang lain. Itu insya Allah. Artinya langkahnya yang bagus itu mending langkahnya kita yang kena jamur. Kalau emang sudah tidak bisa diatasi jamur-jamur ataupun daun-daun batang yang kena jamur, kita pangkas dahulu daripada daun kurma itu tersebut. Itu yang masih bagus. Nah inilah kita jaga gitu. Artinya kita semprot dengan ramuan ataupun fungsida dengan yang tadi saya sampaikan itu. Itu insya Allah pengalaman kita selama ini alhamdulillah itu yang kita terapkan. Dan itu penyemprotan saya tidak pernah menyemprot di siang ataupun di pagi hari. Walaupun mungkin ketika di pagi hari pun mungkin bagus mungkin kan, tapi yang biasa kita lakukan baik yang mungkin di nursery ini ataupun yang di lokasi di Inhusana di ladang kita, itu kita dalam menyemprot daripada hama ataupun jamur itu mengendalikannya biasanya penyemprotannya kita di sepertiga malam. Seperti itu untuk masalah penyemprotan ataupun istilahnya untuk mengatasi daripada jamur-jamur tersebut. Nah kemudian kalau yang masalah kita tadi bagaimana sih susah dan payahnya merawat bibit-bibit dari kecil sampai tumbuh sebesar ini, bahkan nanti teman-teman bisa tahu, nanti mungkin kita akan foto ataupun kita masukkan ke dalam video ini. Ada di belakang saya juga yang sekitaran hampir 2 meter tingginya, itu mudah-mudahan hasilnya luar biasa. Artinya kita proses daripada yang tadi kita di awal kita sampaikan, pindahan dari mulai polybag yang ukuran kecil sampai ke polybag yang ada istilahnya itu ada tahapnya gitu kan, kita upgrade gitu kan. Karena apa? Ketika kita si bibit kurma itu kita rawat mungkin dari mulai 0 sampai usia daripada 7-8 bulan, itu kondisi kan 6 bulan pun itu sudah pecah daun, itu sudah pecah daun. Nah artinya ketika emang si perkembangan pertumbuhan supaya maksimal, tentunya ini perlu media yang banyak, artinya yang lebih besar. Tapi jangan salah sahabat, terkadang media besar pun ketika kita tidak tahu daripada ini harus porosnya seperti apa, artinya ketika si media itu besar, kadang begini ya, mohon maaf ya penyampaiannya seperti ini, mungkin kadang kita mengira dengan kondisi pelantar ataupun media yang banyak, terkadang wah itu pasti supaya pertumbuhan supaya cepat besar, tapi kadang-kadang keliru. Karena apa? Ketika daripada kondisi si kurma kita pindahkan umpama ke media yang lebih besar, sementara tidak ada poros, kita siram habis-habis gitu ya, artinya akan terjadi tanah itu jemblek bahasanya. Ini pertumbuhan si akar itu dia tidak bisa bergerak dengan normal, artinya dia malah akan terjadi pembusukan di akar. Setelah terjadi pembusukan di akar, tentunya dia akan lari ke daun, ke si pertumbuhan itu sendiri, artinya tidak akan jadi normal. Jadi harusnya kita perhatikan dari mulai media yang kita pakai. Artinya kita harus tahu, harus kita cermati betul supaya bagaimana sih
ibaratnya tanaman kita supaya bagus dan subur, tentunya kita harus paham kebutuhan daripada tanaman tersebut. Ketika dia mungkin rusak sama hama ataupun jamur, bagaimana kita harus ngopeni cara wong Jawa, harus merawatnya, harus bagaimana caranya. Tentunya itu dengan kita terjun ke lapangan langsung, artinya benar-benar kita telateni supaya dari kondisi yang rusak ini jadi bagus itu bagaimana, berarti ada proses. Nah dari situlah insya Allah itu mungkin sahabat ataupun teman-teman Pekurma se-Indonesia itu sangat paham menurut saya. Tapi saya juga pernah kegagalan yang tidak sedikit, hampir 3.000 itu dari varietas daripada timur, dari varietas ada yang dari Barhe Thailand, itu sangat rentan sekali karena yang saya alami juga ini contoh menyemai daripada ini yang terampar ini ada H1 yang dari jenis red, ada juga dari FG ataupun ada juga yang dari yang HS atau yang selektif. Itu yang saya tahu, yang selama ini saya geluti kurang lebih 2 tahun dari nol saya menyemai, itu banyak sekali rentan karena jamur. Terus insya Allah kalau dengan emang kita ulet, telaten gitu kan, harus sebagaimana sih dan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita, ya insya Allah kita akan ada apa rasanya itu cara enek sambung gitu kan. Jadi dia tuh mau apa sebetulnya itu kita terasa, apalagi yang namanya kita membibitkan tanaman-tanaman ini kan tentunya kita mungkin punya jiwa di situ, artinya kita senang. Bahasanya kita makan kurmanya saja 7 biji azwa saja itu bisa anti racun, ataupun kita makan biji saja itu sudah pahala. Mudah-mudahan riset ini betul-betul Allah mudahkan sehingga pekurma ataupun penggiat-penggiat kurma yang ada di Indonesia ini mampu bisa memaksimalkan daripada bagaimana riset kurma ini bisa betul-betul maksimal seperti yang ada di negara tetangga kita, yakni dari Thailand. Kalau penyiraman yang saya lakukan, kalau kita biasanya nengok keadaan daripada media tersebut. Artinya ketika media ini emang betul-betul kering, ya tentunya kita siram. Artinya siram bukan cuma sekedar nyiram, artinya kita siram langsung ke sini ya. Mohon maaf. Nah, langsung kita siram, kita masuk ke dalam benar-benar ke batang sini, benar-benar sampai benar-benar full lah, sampai full si air ini kan. Artinya setelah full ini nanti ya sudah kita biarkan lagi. Kalau emang musimnya musim kemarau, ketika nanti dia kering lagi ya baru kita siram. Artinya tidak harus tiap hari kita siram. Itu kalau yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan. Ada kalanya emang saya melakukan yang secara full total, artinya ketika pas pada waktu hujan di siang hari, biasanya kami emang melakukan, khususnya di sini ya di AKN di cabang Riau ini kita lakukan bahasanya pengompresan. Artinya ketika hujan di siang hari kita semprot secara total, artinya tujuan kita untuk menurunkan daripada tetesan ataupun siraman hujan ke dalam daun tersebut. Karena yang kita perhatikan ini akan rentan menjadi jamur ataupun juga akan menjadikan yang timbul daripada bercak coklat. Sahabat Pekurma se-Indonesia, ini dalam penyangan kita tahu yang namanya rumput gulma ini sangat berpengaruh. Karena ketika kita memberikan nutrisi itu sendiri, ini akan menjadikan rebutan panganan cara wong Jawa. Artinya ya emang harus kita bersihkan, kita rutinkan. Artinya kita harus benar-benar dicabutin. Saran saya baiknya itu diusahakan daripada di dalam media ataupun media tanam, contoh saat ini karena di dalam polybag ini diusahakan itu selalu bersih daripada rumput-rumput. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat Pekurma se-Indonesia. Kalaupun mungkin banyak kurang dan banyak salahnya, karena kami juga di sini baru belajar juga. Jadi ini lebih dan kurang yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pekurma. Oke sahabat, demikian tadi review kita dari pembibitan AKN Riau. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat semuanya. Salam untuk Pekurma Indonesia dari Anugerah Kurma Nusantara Nuseri dari wilayah Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.